Sebenarnya nekat juga sih. Kita sebenarnya juga waktu itu pertama jualan itu kurang pede juga. Waduh, ya memang sih untuk rasa itu kan selera ya Mas. Cuman kita memberanikan diri aja untuk mencoba dan akhirnya ternyata animo dari pembeli itu kok lumayan bagus. Jadi lama-lama kita makin pede aja gitu. Respon pembelinya sendiri Ya. awal-awal itu udah bagus Bu ya, udah positif lah Bu ya. Ya awal-awal itu sudah ya lumayan lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar, pemilik dari usaha Apem Beras Bu Suryo dan berlokasi di Jalan Legend S. Parman nomor 51 Yogyakarta. Tepatnya di sebelah timur perempatan Patangpuluhan. Ini dicampur kelapa muda Siap. nih Pak ya. Iya Mas, Ini kelapanya yang udah kukus, udah dikukus. Udah dikukus. Udah kelapa parut, kelapa muda dikukus. Terus udah digiling juga ini Pak ya. Udah diparut. Parut ya. Kelapa muda parut, kemudian dikukus. Berarti ini adonan yang udah didiamin nih Pak. Oh, udah difermentasi ya. Fermentasi. Selama berapa lama ini Pak tadi Pak? Ini sekitar 3 jam ya. 3 jam. 3 jam lebih pokoknya. Sampai dia apa tuh baru dikasih kelapa Pak? Ya pokoknya sampai ngembang Mas. Sampai ngembang ya. Baru dikasih kelapa. Berapa banyak nih ngasihnya Pak? Ini kira-kira perbandingannya itu 1 tepung beras itu sama 3/4 Pak ya. 3/4-nya. Oh ngasihnya bertahap ya Pak? Iya, jangan semuanya dulu biar nyampur gitu Mas. 2 kali berarti kan? Ya nggak mesti ya. Ini saya nggak pakai sarung tangan karena kalau pakai sarung tangan nempel sama adonan malah nggak tercampur. Benar. Tapi tangannya juga udah Yang bersih udah bersih ya. Karena kalau yang namanya jajanan tradisional itu kalau adonan tuh ngadunya nggak pernah pakai sarung tangan Mas. tradisinya Pak ya? Ya di samping tradisi juga biar lebih nyampur, lebih kalis tuh Mas. Benar. Dan tangan itu kan ada feelingnya Mas. Nah, dari rumah udah diadonin, Iki wae. terus Pak sini. Ini mah matang. Terus ini nanti dibiarin lagi ya Pak? Enggak, ini nunggu itu habis ini. Nah kalau biasanya kalau nunggunya agak lama ini naik lagi Mas. Nanti ini nggak perlu dikembangin lagi Pak ya? Nanti naik sendiri Mas. Naik sendiri? Dia dibiarin selama 3 jam tuh biar apa sih Pak? Biar ngembang tuh Mas. Biar ngembang aja? Iya. Biar nanti pas? Biar adonannya jadi Mas. Seperti Dikasih air lagi Pak? Iya, biar nggak terlalu kental. Jadi tadi kental Pak ya? Bentar ya. Adonan kental. Adonan ini guys. Untuk usaha ini kurang lebih 1 tahun Mas. Untuk bulan ini masuk 1 tahun. 1 tahun Bu ya? Iya, awalnya itu dari makanan kesukaan. Jadi bapaknya itu Pak Suryo itu kan seneng apem. Dan kita punya langganan tempat beli itu selalu di situ. Nah, sewaktu-waktu kan ibu ini udah nggak jualan lagi. Jadi kita kan sampai waduh kalau mau kepengen gitu terus kemana belinya kan karena cocoknya memang di situ lah. Terus akhirnya kita kepikiran untuk nyoba bikin sendiri. Nah, nyoba-nyoba akhirnya kita kasih ke tetangga, ke teman, ke saudara. Ternyata banyak yang cocok dan akhirnya mereka pada mensupport untuk ya sudah jualan saja. Akhirnya kita putuskan untuk jualan. Terus kelapanya tuh kok pakai kelapa yang muda tuh kenapa itu Pak? Ini kan bambu Mas, kalau terlalu keras kan nanti dimakan kan terlalu berserat tuh Mas. Kalau kelapa muda kan ya di samping empuk kan lebih gurih juga. Berarti yang tidak terlalu tua lah Pak ya? Iya. Di atas degan, di bawah kelapa santan. Nah, Dan biar empuk ya teksturnya. kalau degan kan nggak bisa diparut. Iya. Sudah. Ini bahannya nih Bu ya? tepung beras Ini bikin dari jam berapa Bu? dari malam Mas. Oh dari malam.
dini hari. Dari subuh ya Bu ya? Sebelum subuh Mas, Sebelum kita subuh udah ini? siap udah siap berangkat kalau Oh, ini bawa berapa kilo ini Bu? hari ini 10 kilo Mas. 10 kilo? Iya, 10 Wih, kilo banyak tepung ya? beras ya. Banyak tiap hari bawa segitu Bu? Rata-rata. Awal jualan dulu Bu, belajarnya gimana Bu? Cari resep-resepnya segala macam. Ya sebenarnya kan kalau untuk apem beras itu kan bahan pokoknya kan hanya tepung beras, gula pasir, tape singkong, kelapa muda dan telur. Nah itu nanti waktu itu kita coba untuk komposisinya Mas. Jadi untuk komposisinya itu kita coba sendiri. Jadi kita kira-kira gulanya segini, terus telurnya segini, nanti keseimbangan rasa itu kita cari. Jadi melalui beberapa kali nyoba. Ada sekitar kita butuh waktu berapa ya, 2 bulan untuk mencoba itu. 2 bulan untuk mencari resep? Iya, mencari sampai ketemu yang rasa yang benar-benar pas menurut kami, dan juga ketika teman-teman dan tetangga saudara itu mencicipi, oh ya ini sudah layak untuk dijual gitu. Karena mereka mungkin juga kan ini kan udah jarang ya yang jualan apem beras seperti ini, jadi mereka merasa wah menemukan gitu kan, oh nemu nih gitu. Awalnya kan seperti itu, awalnya kita ekspektasinya itu nggak seperti sekarang Mas. Kita mikirnya paling yang beli itu yang sudah sepuh gitu, atau kan karena memang apem itu makanan zaman dulu ya. Tapi ternyata makin kesini itu banyak dari kalangan anak muda, bahkan anak-anak sekolah itu kadang suka mampir beli apem untuk bekal sekolah. Padahal ini makanan legend lah kalau bisa dibilang Bu ya. Iya, udah lama gitu kan, makanan zaman dulu. Kita pikir kan kalau anak-anak sekarang kan nggak mungkin suka gitu. Ternyata mereka banyak juga yang masih suka dengan. Ternyata makanan legend, anak-anak muda, anak kecil juga suka Bu ya. Iya, ternyata seperti iya. Apem beras. Ciri khasnya dari mana Bu? Apem beras? Awalnya itu dari Klaten. Oh, dari Klaten. Kali Hewu Gang Salatos. Berarti setiap mau dianu kasih air ya Bu ya? Iya. Oh. Bikinnya dari malam. Dari malam ini. Persiapan. Bahan dasarnya ada apa aja nih Bu? Apem beras nih Bu. Beras. Terus gula pasir. Tape singkong. Oh, ada singkong. Tapenya, Tape singkong. Oh, pakai tape ya Bu ya? Iya. Kita pilih tapenya yang manis. Jadi untuk aroma dan untuk pengembang. Oh, gitu. Iya. Kalau zaman dulu itu penggunaan tape kan banyak sekali. Jadi cenderungnya memang agak asam, terus kan terlalu lama biasanya di itunya fermentasi. Fermentasinya terlalu lama ya? Kelamaan kalau zaman dulu karena pakai tape semuanya. Macam-macam Bu ya, ternyata. Ya, Ini awet berapa lama nih Bu adonannya Bu? kalau adonannya harus segera dibuat Mas. Oh, Karena kan berarti sehari aja Bu ya? iya, tapi kalau Fresh udah, terus ini berarti? kalau udah jadi apemnya itu bisa 24 jam. Oh gitu. Terus komposisinya kalau boleh tahu ada apa aja Bu komposisinya? Tepung beras. Tepung berasnya berapa? Pakai berapa biasanya? Kalau untuk per kilonya tepung beras itu gulanya sekitar ya 3/4 kilo. Terus nanti kita kasih tape, kita kasih telur dan kelapa muda. Telurnya itu tergantung besar kecilnya ya. Sama kelapa mudanya pakai berapa Bu? Kelapa muda biasanya 1,5 sampai 20 kilo. Oh, itu benar-benar yang muda banget apa yang masih ada dagingnya? Jadi nggak terlalu muda banget, tapi Nggak tua-tua banget gitu ya? Jadi kelapa muda gitu, tapi bukan muda yang degan gitu. Dulu awal mencoba resep tuh berapa kali gagal Bu? Yang gagal itu nggak kehitung ya Mas, tapi yang layak untuk dimakan, dicicipi gitu ya, itu ada sekitar 8 kali. Oh, 8 kali. Iya, 8 kali nyoba. Oh, udah enak nih. Jadi paling 8 kali itu ada yang
oh kalau dingin kok masih kurang empuk, nah kita perbaiki lagi. Kok kurang apa, cuma manis toh, kurang gurih, kita perbaiki gitu loh. Oh kok apa sih masih dalamnya kurang apa mateng, nah gitu kita kan nanti apa perbaiki lagi gitu. Berarti sambil jalan sambil memperbaiki Bu ya? Iya. Oh, alhamdulillah ya, jadi dari pembeli itu baik-baik semua, jadi pada ngasih masukan, oh Bu ini kurang gini, jadi akhirnya kita sambil jalan itu kita perbaiki gitu. Berarti masukan dari pembeli juga bagus ya buat penjual gini Bu ya? Iya, jadi ya untungnya mereka baik-baik gitu ya, maksudnya ada kekurangan itu nggak beli lagi atau gimana, nggak, mereka tetap kasih masukan ke kita, jadi kan kitanya wah berterima kasih banget gitu. Awal memulai usaha Bu, itu dulu modalnya berapa Bu? Kalau untuk awal dulu, karena kita kan harus bikin dari awal ya, menyediakan kayak kompornya kita kan khusus gitu kan, cetakan. Dulu kita kan masih jalan kompor 1, cetakannya 2. Itu modal sekitar kurang lebih ya 3,5 sampai 4 juta. 3,5 untuk awalnya. Awal bukan, banget itu ya? awal banget gitu. Jadi Kan untuk sambil jalan perawatan. sambil nambah-nambah juga Bu Ya, ya? sambil jalan kan akhirnya kita bisa nambah gitu kan, peralatan kompor nambah lagi, cetakan nambah lagi. Ketika mencoba resep berapa lama, terus langsung memberanikan diri buat jualan tuh berapa lama itu Bu? Memberanikan, udah jualan aja, udah enak nih gitu. Itu sekitar ya seminggu lah. Jadi dari percobaan terakhir terus ya kayaknya ini yang paling pas gitu ya, kita buat persiapan seminggu lah, kita siap-siap dulu gitu. Kalau satu panci ini 3 kilo. Oh 3 kilo. Berarti ada bawa adonan lainnya juga Bu ya? Ada, itu ada 3 panci. Wah mantep, 3 panci 3 kiloan. Terus diamin selama berapa lama Bu? Ini prosesnya kan ada beberapa tahap sih. Pertama nanti dari malam itu kan sampai dini hari kan dicampur dulu toh. Nah nanti baru pas dini hari itu kita tinggal nambahin telur. Oh telur. Kasih ini nggak Bu? Kasih apa? Pengembang nggak ini? Ada kasih pengembang. Ada pengembang. Nah, berarti adonannya setiap yang dari sini dikasih air di sini Bu ya? Biar apa nih Bu? Ya biar kentalnya pas. Oh biar pas kentalnya. Ini sekitar 10 menit. 10 menit ya? Ini harus api sedang atau kecil aja ini? Kecil. Oh kecil aja. Kegedean nanti luarnya gosong, dalamnya belum matang. Yang penting kan matang merata. Biar merata ya Bu ya? Iya. Biar merata luar dalam. Berarti harus dikasih minyak Bu ya pas gorengnya ya? Iya, supaya nggak lengket ke cetak. Dulu awal-awal memulai usaha Bu, itu lakunya berapa Bu? Masih ingat nggak Bu? Untuk awal banget itu kita kan belum berani banyak ya, kita nyoba itu hanya 2 kilo, sekitar 100 biji. Jadi 100 biji kita jual dari jam 6, ternyata jam 7 lebih itu sudah selesai. Jadi kadang kan orang malah nggak tahu ya kalau ternyata di sini ada yang jualan apem gitu. Akhirnya dari mereka juga masukan ditambah gitu ya. Jadi kita nambah sedikit-sedikit, nambah 1 kilo selama sebulan, nambah lagi 1 kilo sampai akhirnya sekarang setiap harinya sekitar 9 kilo. 9 kilo Iya. setiap hari. Ya di luar kalau ada pesanan kita bisa nambah. Terus untuk 9 kilo itu bisa jadi berapa piece Bu? Kalau 9 itu sekitar 450. 450-an. Nah, kalau ini tadi hari Minggu kan kita bawa 10 kilo ya 500 lah, sekitar 500. Awal jualan tuh mulai harga berapa dulu Bu? Kita dari awal itu harganya masih tetap 2.500 iya. Masih 2.500 Iya. sampai sekarang berarti ya? Iya. 2.500. Oke. Nah ini yang udah matang nih Bu ya? Ini baru dibalik, Oh baru dibalik. Iya. Berarti 2 kali ya Mbak? Ya dibalik sekali, Dibalik lagi. baru nanti matang. Baru matang. Baliknya cuma sekali aja. Oh. Ini tadi full berarti Bu bawanya Bu? Iya. Oh udah tinggal segitu Bu ya? Iya. Masya Allah cepet nih habisnya. Stok masih sisa 2 nih ya berarti? Iya, 2 panci. Habis itu dikasih air.
matang ini. Air matang. Air matang biar encer Bu ya. Kalau nggak dikasih anu dia Bu. Terlalu kental. Terlalu kental ya. Iya, suka. Ya itu tadi nanti matangnya nggak merata gitu. Dalamnya suka ada masih mentah gitu. Kalau tapenya makanya berapa banyak Bu biasanya Bu? Nggak banyak Adonan. kalau tape ini paling ya setengah kilo lah. Setengah kilo buat adonan Buat segini. segini 9 kilo. Enggak, ini 3 kilo. Oh, satu panci ini Satu panci. cuma pakai setengah kilo aja. Karena kayak itu tadi Mas, kalau dulu kan karena pengembang itu cuman tape aja, itu kan makanya banyak sekali jadinya cenderungnya rasanya asam ya. Kecil-kecil gitu. Tapi kalau sekarang kan jadi ada tambahan dari pengembang atau ragi itu, jadi mengurangi penggunaan tape ya. Raginya pakai berapa banyak Bu raginya? Oh, sedikit kalau itu. Sedikit aja ya. Yang ragi ini, ragi tape itu. Ragi instan. Oh, ragi yang fermentasi ya. Sebelumnya ini nggak Bu, ada nggak mungkin orang yang meremehkan atau jualan pinggir jalan gini? Ya banyak sih. Banyak. Serius Bu? Iya kan, orang itu kan kalau mau jualan kan, jualan itu yang makanan kekinian mungkin gimana gitu ya. Cuman ini kok aneh gitu, saya jualannya kok apem gitu kan. Apem itu kan makanan apa ya, udah zaman dulu gitu kan, jadul gitu. Jadul lah. Terus ya apa sih apem gitu ya. Cuman ya kita waktu itu percaya diri aja, kita berkeyakinan bahwa walaupun sekarang makanan yang modern sudah banyak, tapi pasti masih ada yang suka dengan makanan tradisional seperti ini. Dan memang akhirnya alhamdulillah masih ada Mas. Alhamdulillah masih lancar juga sampai saat ini Ya. Bu ya. Masih Malah berjalan. kadang terus dicari, wah ini nih yang makanan kuno gitu kan. Udah mateng nih ya? Udah mateng nih. Nah, udah mateng. Dia ngeliat matengnya dari mana sih Bu? Ya udah, kalau warnanya sudah seperti ini, oke. Udah mateng. Ya masih pucat ya berarti belum tanak. Belum mateng. Karena kan pengaruh juga kalau nggak tanak itu nanti malam sudah basi toh. Kalau ini Itu bisa- apa itu Bu? mana? Yang buat anu itu muterinnya? Ini Heeh. sabut kelapa. Oh, coba lihat Bu, lihat Bu. Unik ya. Oh, nih sabut kelapa nih buat anu minyak ya Bu ya? Iya. Oh. Wah, ini kue legend harus pakai alat-alat legend juga Bu. Iya kan, karena kalau pakai kuas itu ada memang beberapa yang ini ya menurut keyakinan itu nggak bisa gitu loh. Oh, gitu. Jadi kita kan pakainya semua yang tradisional. Tradisional. Ini naruhnya aja pakai daun pisang Bu ya. Iya. Nah, kalau kertas langsung gini kan ada lapisan plastiknya. Benar, terus benar, kita- benar. Nyangka nggak Bu usahanya yang mulai dari 2 kilo sampai saat ini bisa 9 kilo, itu nyangka nggak Ya sampai saat ini? sebenarnya enggak sih Mas, jadi memang di luar perkiraan gitu ya. Kalau kita sih harapan sih pasti ada ya, pengennya kan meningkat gitu kan, tapi nggak menyangka kalau bakal secepat ini juga gitu. Ibu yang sebelumnya ibu rumah tangga terus memulai usaha yang saat ini alhamdulillah rame ini Bu ya. Perasaannya gimana Bu? Bisa rame? Ya seneng lah Mas. Ya seneng, bersyukur aja gitu, ternyata saya masih bisa istilahnya itu membuat sesuatu yang berguna gitu. Yang penting itu sabar Mas ternyata. Jadi kalau dari bapaknya ya, dari Pak Suryo ini kan orangnya sabar. Jadi dia selalu ke saya selalu, ya pokoknya kita jualan itu satu kan dengan niat ya, kesabaran dan ketekunan. Jadi kita konsisten aja gitu. Kita hampir nggak pernah libur loh Mas. Jadi libur itu untuk saat-saat darurat aja gitu.
itu kita selama berjualan ini kan kita konsisten aja, cuman kita akhirnya kita tetap jualan tapi disetel gitu loh, kayak misalnya oh ini kok kayaknya lagi tanggal-tanggal sepi gitu kan, kita setel gitu kan, kita kurangin gitu. Adonannya dikurangin. Kita kurangin, jadi kita nggak terlalu lama gitu. Seandainya pun nyisa ya sudah, kita memang waktunya berbagi aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dari bapaknya kan ngajarin saya seperti itu. Jadi ya sudah, saya juga ngikut aja gitu. Prinsip Ibu kepada pelanggan nih, sampai pelanggan itu bisa kembali lagi tuh gimana itu Bu? Yang penting itu kalau menurut saya servisnya Mas, jadi pelayanan kita. Jadi kita harus berpikiran bahwa memang pelanggan atau pembeli itu kan aset kita ya. Jadi memang harus benar-benar kita jaga. Jadi apa yang menjadi keluhan, yang menjadi komplain dari pembeli itu harus kita perhatikan. Kurang gini-gini, oh ya kita justru harus berterima kasih dengan masukan itu. Terus ya kayak tadi misalnya kok ngantrinya terlalu lama, kita pikirkan kan gimana caranya biar pembeli itu tidak kelamaan ngantri, jadi tetap merasa nyaman. Kita kasih walaupun nunggu itu kita bikin suasana itu nyaman gitu. Benar. Kita ajak ngobrol gitu kan. Benar. Kita ini gitu. Jadi ya yang penting memang nyari pelanggan susah, tapi mempertahankan lebih susah lagi. Mempertahankannya itu Bu, lebih susah lagi ternyata. Cobaannya di situ Bu ya. Iya. Ini kan tadi saya nanya-nanya Ibu soal produksinya apa segala macem. Terus kalau teman-teman mau belajar atau pengen tahu gitu, kalau memang ada yang benar-benar serius ya mau usaha seperti ini, kita memang udah ada rencana mungkin nanti bulan depan ya. Jadi ada semacam pelatihan gitu, khusus memang untuk yang benar-benar serius, karena ini kan berbayar ya Mas ya. Benar. Jadi yang emang bener-bener oh ya saya mau usaha, nanti kita ada pelatihan, kita ajarin sampai bener-bener bisa. Sampai benar-benar bisa Bu? Ya, kita kasih triknya, kita kasih tipsnya gitu kan. Nanti bisa lengkap, kalau alatnya mau kita carikan juga sekalian boleh. Nanti kalau mau ini biar tambah enak ya, tambah ini nanti ada sebagian bahan-bahan kering bisa dari kita gitu, jadi udah kita pack, jadi tinggal ini aja. Kalau memang bener serius ya, ini serius. Ternyata orang meniru gitulah usahanya, nggak khawatir gitu? Enggak Mas, jadi kan memang ya rezeki kan sudah ada yang ngatur. Dan memang yang namanya pelanggan itu kan Mas, hatinya gitu kan, kalau hatinya sudah di kami ya sudah di kami, walaupun ada yang baru tetap di kami. Nanti ini yang baru akan ada pelanggannya sendiri juga. Bener. Wah, Masya Allah, saya baru dengar nih Bu, luar biasa nih. Harapan nih Bu buat usaha apem berasnya ke depan gimana nih Bu? Kalau harapan saya secara pribadi yaitu tadi ya, bermanfaat untuk keluarga kami, terus bisa untuk orang lain juga, terutama yang memang tadi pengen serius belajar boleh. Terus di produknya sendiri di apem itu kita pengennya kan biar makanan tempo dulu ini, makanan kuno ini bisa naik kelas gitu. Jadi apem itu tidak dipandang sebelah mata lagi. Jadi biar oh iya ternyata apem itu bisa enak loh, bisa dibikin gini gitu. Karena ini kan sudah ada beberapa masukan untuk membuat varian rasa ya, mungkin ada tambahan topping atau apa. Nah nanti kedepannya setelah setelah 1 tahun ini, ulang tahun ini, kita mau coba varian baru. Ya, ini awetnya berapa lama Bu apem beras ini? Untuk suhu ruang itu 24 jam. 24 jam. Iya. Berarti kalau teman-teman yang mau order buat oleh-oleh bisa, tapi buat sehari ya Bu ya? Iya, Mungkin kan perjalanan mereka naik Jakarta kereta atau naik travel, naik pesawat itu bisa. Bisa ya? Pernah kok yang ke mana ya, Kalimantan naik pesawat bisa. Bisa Bu? Bisa, sampai sana kan masih bagus gitu. Hubungi kemana nih Bu?
bisa ke Apem Beras Bu Suryo, nanti ada nomornya bisa di Nomor WA-nya berapa? Disebutin aja. 0858 6190 1210. Oke. Pesen-pesen nih buat temen-temen yang baru merintis usaha atau memulai usaha. Pesen-pesen dari Ibu yang mungkin udah pengalaman usaha. Gimana nih Bu sarannya buat temen-temen? Kalau buat teman-teman yang sudah memulai usaha ya, itu kuncinya sih sebenarnya cuma konsisten aja. Jadi kita tetap harus konsisten kan. Kalau kita sudah niat jualan, saya kira tiap hari ya sudah tiap hari gitu. Jangan sering libur dadakan, itu menghilangkan konsumen loh sebenarnya. Ya kan, jadi libur itu ya, Bu? bikin kecewa kan. Kalau bahasa Jawanya itu nyeliki gitu loh Mas. Jadi kan kita kadang pelanggan itu kan bisa dari jauh ya. Ini kita kan di Jogja ya. Kadang ada yang dari Sleman, dari Bantul gitu kan, Kulon Progo, itu kan nyelii ya. Maksudnya tuh udah datang jauh-jauh ternyata tutup gitu loh. Kecuali kalau kita memang ada hari libur, misalnya buka setiap hari Senin sampai Sabtu, misalnya Minggu libur, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah niatkan buka setiap hari ya harus kita jalani buka setiap hari. Kecuali memang kalau ada yang darurat aja gitu. Biasanya kalau saya mau libur juga pasti ada pemberitahuan kayak awal puasa, terus lebaran. Itu kan lebaran pun kita cuma libur 2 hari kemarin. Terus lebaran Idul Adha cuma 1 hari. Tetap diinfoin lah Bu ya kalau libur Ya tetap kita info sebelumnya. Jadi kita pasang pengumuman biar mereka nggak kecelek. Baik Bu, terima kasih untuk informasinya. Iya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang menonton, dan semoga usaha Apem Berasnya ke depan makin sukses lagi, makin Amin, berkembang amin. lagi, makin dikenal banyak orang. Amin. Dan semoga Ibu dan keluarga sehat-sehat selalu, sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.